Oke, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami mengenai pengendalian hazard di perusahaan Hasinda Advertising di Magelang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Ryan Yogasworo Arianto, kemudian Mas Arif Syafrifuddin, kemudian Mbak Eka Sofiani, kemudian Mas Afian Ditya Dwi Chandra Kusuma, kemudian Mas Afrizal Agung Purwoko, dan saya sendiri Yulianingsi. Nah, untuk teman-teman kami, yaitu Mas Arif Syarifuddin dan juga Mbak Eka Sofiani di MIA, beliau masih ada berkepentingan, jadi beliau berdua belum bisa bersama-sama untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kami, namun keduanya sudah ikut dalam kontribusi dalam kelancaran di kelompok kami. Oke, langsung saja. Yang pertama kami akan membahas mengenai latar belakang daripada tugas kami, yaitu kami perusahaan yang jadi sasaran kami adalah perusahaan Hasinda Advertising. Perusahaan ini seputaran tentang digital printing yang merupakan suatu perusahaan mikro yang bergerak dalam bidang jasa periklanan seperti menyediakan jasa pembuatan konsep, desain, percetakan, serta menempatkan iklan. Kemudian Hasinda Advertising ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkit, Magelang. Letak perusahaan mikro ini cukup strategis dan mudah ditemukan karena berlokasi di sisi jalan raya utama, yaitu berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan Hasinda Advertising ini dikelola oleh Pak Maduk sebagai ownernya beserta 8 karyawan sejak tahun 2011. Beliau menemui banyak sekali bagaimana proses penerimaan pesanan dalam jumlah yang banyak, seperti pembuatan banner dengan berbagai ukuran, baliho, serta pemasangannya, papan nama, dan juga stiker. Dan masih banyak yang dapat beliau hasilkan dalam produksinya. Kemudian, pemilihan tempat pada Hasinda Advertising dilakukan salah satu rekan kami yang sering berkunjung ke Hasinda Advertising tersebut karena perintah dari atasan pada pekerjaannya. Kemudian dirasa Hasinda Advertising ini memiliki alat dan bahan-bahan yang bisa mempengaruhi keselamatan kerja yang pada akhirnya dapat disetujui dari kedua belah pihak antara Hasinda Advertising dan juga pada kelompok kami. Kemudian dalam survei dan observasi kelompok kami yang kami lakukan, perusahaan Hasinda Advertising ini mempunyai lokasi dan tata ruang yang baik. Terdapat kacamata sebagai pelindung mata tentunya dalam mengoperasikan peralatan saat bekerja, kemudian sarung tangan plastik maupun kain, serta masker sebagai alat pelindung diri dari ancaman, maksudnya misalnya ada kecelakaan kerja begitu, alat-alat dan bahan-bahan yang berbahaya. Oke, next. Oke, selanjutnya kami akan menguraikan mengenai tujuan daripada proyek kami, yaitu yang pertama adalah mengetahui tentang penerapan K3 pada perusahaan Hasinda Advertising, kemudian mengetahui tentang pengendalian hazard pada perusahaan Hasinda Advertising, dan dilanjutkan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, bagaimana cara perusahaan Hasinda Advertising menerapkan K3. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan perusahaan Hasinda Advertising menanggulangi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, dan yang ketiga, bagaimana mempersiapkan perusahaan Hasinda Advertising dan karyawannya dapat meminimalisir kecelakaan kerja atau terhindar dari hal yang berpotensi dan membahayakan. Oke, next. Oke, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kami. Kami persilahkan untuk yang lainnya untuk menyampaikan hasil dan pembahasannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Perusahaan Hasinda Advertising ini berdiri sejak tahun 2011
dengan tetap mempertahankan mutu hasil dan produksinya hingga saat ini. Dulu pada awalnya Hasinda Advertising ini dirintis oleh ownernya sendiri, yaitu Pak Maduk bersama istrinya dan salah satu karyawannya, dan hingga sampai sekarang menjadi 8 karyawan. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan tersebut ini membutuhkan banyak pekerja agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. Demi menjamin mutu hasil produksi, Pak Maduk sebagai pemilik selalu ikut terjun memantau pekerjaan dan hasil kerja dari rekan-rekan karyawannya dan selalu ikut bersama dalam pengecekan atau quality control. Adapun alat yang sering digunakan dalam menunjang hasil pekerjaan Hasinda Advertising seperti plotter atau mesin print. Nah, ini mesin yang paling pokok. Kemudian ada Zen Brand A3, cetak kertas, stiker, dan lain-lain. Ini merupakan alat untuk mencetak kertas dan stiker. Kemudian adapun untuk keperluan advertising dalam hal pembuatan rangka besi dan lainnya, karena di Hasinda Advertising ini selain dengan membuat banner, melayani juga dalam pembuatan rangka-rangka besi untuk pemasangan banner tersebut. Nah, untuk alat-alatnya seperti mesin las, kemudian ada gerindra, kompresor dan bahan cat minyak seperti thinner, pewarna cat, dan sebagainya. Kemudian menurut Pak Maduk mengenai bahaya dari peralatan dan bahan-bahan yang digunakan perusahaan, memang hampir setiap barang dan bahan tersebut itu memiliki tingkat bahayanya masing-masing. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Pak Maduk, yaitu cat dan thinner. Ini merupakan zat yang cukup berbahaya jika tidak digunakan dengan baik dan pastinya ada resikonya. Dan Pak Maduk sendiri selalu menghimbau kepada karyawannya dan selalu mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian tambahan kami dalam mengobservasi alat dan bahan yang digunakan perusahaan, hampir seluruhnya ini alatnya memiliki resiko yang membahayakan dan ada juga yang cukup besar untuk resikonya. Nah, selanjutnya kami membahas dalam Hasinda Advertising ini tentang bahayanya atau resiko atau bisa disebut dengan hazard. Nah, saya akan menjelaskan apa itu hazard. Hazard atau resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ryan. Silakan untuk Mas Ryan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan apa itu faktor hazard atau resiko dalam suatu pekerjaan. Yang pertama, terutama ini di Hasinda Advertising, yaitu yang pertama pada mesin cetak atau mesin print, terutama di ruang indoor atau ruang tertutup, yang menurut kami dengan ukurannya yang besar sekali dan berat jika tidak diletakkan di tempat yang kokoh, akan berpotensi membahayakan keselamatan. Yang kedua, masih pada mesin cetak atau print, karena menggunakan tipe cat pewarna yang khusus dan mengalami proses heating hingga 80 derajat Celcius, uap dari cat yang disemprotkan pada objek dapat membahayakan pernafasan pekerja, di mana dengan adanya uap cat ini akan menimbulkan rasa sesak atau penyakit-penyakit pernafasan lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk peralatan outdoor, berupa mesin las, gerinda, dan alat pewarna besi. Untuk mesin las sangat berpotensi membahayakan yang diakibatkan dari arus listrik yang digunakan. Percikan api yang dihasilkan dan asap dari las yang dibakar akan sangat membahayakan pengguna jika tidak berhati-hati. Kemudian untuk gerinda, alat ini mempunyai potensi bahaya yang diciptakan dari rotasi dengan kecepatan tinggi, yang dimana dapat melukai tangan atau organ tubuh lainnya dari pengguna alat tersebut.
Kemudian untuk alat pewarna besi seperti kompresor, thinner, cat, sprayer, kuas, dan lainnya dapat menimbulkan bahaya pada cairan thinner dan cat, serta ketika olahan atau campuran zat-zat tersebut mulai disemprotkan. Partikel kecil dari cairan yang disemprotkan bisa membahayakan pernafasan. Baik, untuk cara mengatasi yang diterapkan di Hazinda Advertising yaitu dari hal-hal yang membahayakan tersebut, upaya perusahaan dapat mengurangi atau mencegah dengan cara, yaitu yang pertama, jika alat yang di dalam ruangan harus menggunakan tindakan khusus seperti dikarenakan mesin cetak dan print menggunakan ruangan khusus dalam ruangan agar tidak bercampur dengan kotoran atau debu yang bisa mempengaruhi kinerja ataupun hasil. Kemudian menggunakan rangka besi agar dapat menumpang alat berat. Kemudian menggunakan alat pendingin ruangan yang besar agar dapat menjaga suhu dari alat tersebut. Untuk selanjutnya, penataan ruang juga diperlukan, serta yang terpenting adalah sirkulasi udara dalam ruangan, sehingga setiap ruangan diberikan exhaust agar dapat membuang zat yang dapat membahayakan pernafasan dari pengguna di ruangan tersebut. Kemudian, selalu menggunakan masker. Selanjutnya, sarung tangan juga digunakan ketika mencampur bahan zat cair, seperti cat dan thinner. Kemudian, agar bisa mengurangi paparan di dalam ruangan, diwajibkan untuk setiap karyawan dalam ruangan untuk keluar ruangan setiap beberapa menit sekali, sehingga tidak hanya stay di ruangan tersebut. Kemudian untuk upaya mengatasi hazard tadi, selanjutnya untuk pekerja yang menggunakan komputer, operator mesin, dan lainnya tidak menggunakan sarung tangan, karena dengan menggunakan sarung tangan akan mempersulit jalannya pekerjaan. Kemudian penggunaan alat di luar ruangan pun juga harus memakai tindakan khusus untuk mengurangi paparan bahaya, seperti menggunakan mesin las. Setiap penggunaan alat las, pekerja diberikan sepatu berbahan karet, sarung tangan kain tebal, kacamata, dan topeng atau penutup wajah khusus las. Itu merupakan alat pelindung diri yang standar agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Kemudian, percikan api dari gerinda dan putaran tinggi dapat dihindari dengan menggunakan kacamata, penutup telinga, serta pelindung dari percikan api. Kemudian, pengecatan hal yang biasanya dilakukan pekerja hanya menggunakan masker dan kacamata agar semprotan cairan cat tidak terhirup serta tidak mengenai mata. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Safyan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ryan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cerita dari Pak Maduk setelah beberapa tahun ini bekerja sebagai owner di Hazinda Advertising. Nah, berdasarkan pengakuan dari Pak Maduk, untuk kejadian-kejadian kecelakaan kerja yang di dalam ruangan itu tidak terlalu sering atau juga tidak terlalu fatal, karena menurut beliau kejadian-kejadian itu berkisar tentang pekerja terkena lem dan terkena cat, yang dimana terkena lem dan cat itu bisa dihilangkan dengan cara dibersihkan dengan thinner atau dengan air biasa seperti itu. Nah, kemudian pada karyawan yang bekerja di luar ruangan, seperti misalkan pemasangan baliho, itu pun beliau menuturkan bahwa terdapat suatu kejadian yang dimana pemasangan baliho yang di tempat tinggi dan itu bisa membahayakan dan benar terjadi seperti dipaparkan oleh Pak Maduk itu pada pemasangan baliho yang dekat tiang listrik ya dan banyak pohon tinggi, itu salah satu karyawan pernah tersambar atau tersengat listrik karena waktu itu memang belum ada
persiapan seperti itu. Nah, setelah kejadian tersebut, Pak Maduk itu berinisiatif untuk menerapkan K3 atau ya untuk keselamatan para pekerjanya. Nah, di mana dibekali dengan bahan sepatu dengan berbahan karet, sarung tangan, safety belt, dan setiap karyawan itu diwajibkan terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian penerapan keamanan dan keselamatan kerja perusahaan selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk selalu patuh dan mengikuti aturan-aturan keselamatan dan keamanan di tempat kerja, terutama pada karyawan yang baru. Nah, karyawan yang baru ini diwajibkan untuk mempunyai skill yang baik agar bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, serta selalu taat dengan aturan-aturan perusahaan terkait dengan keselamatan kerja. Dan terdapat juga cerita dari Pak Maduk untuk bukan kesalahan, tapi apa ya namanya ya, keteledoran satu karyawan yang dimana dia mengabaikan untuk menggunakan APD ketika menggunakan alat las, sehingga dapat membahayakan karyawan tersebut dan mencederai matanya, sehingga asap yang ditimbulkan alat las tersebut mengenai mata dan berakibat matanya tersebut perih. Next, boleh Mas? Nah, pada kesimpulan kali ini, perusahaan Hasinda Advertising merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang percetakan, digital, dan juga jasa periklanan. Perusahaan tersebut telah menerapkan terkait keamanan dan keselamatan kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal dan aman. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam pekerjaan pekerjaan hingga saat ini, itu perusahaan Hasinda Advertising tetap menerapkan dan mengutamakan keselamatan dan penerapan K3. Adapun cara perusahaan untuk menanggulangi dan mengendalikan bahaya dalam bekerja dengan aturan-aturan yang berbeda antara pekerja yang terdapat atau pekerja yang berada di dalam ruangan itu diharuskan menggunakan masker dan menghidupkan exhaust, serta juga secara rutin untuk dalam beberapa menit keluar dari ruangan agar mengurangi paparan yang ada di dalam ruangan. Terus kemudian untuk pekerja yang berada di luar ruangan selalu diusahakan menggunakan alat pelindung diri yang standar untuk alat yang akan digunakan. Yang seperti sudah dijelaskan Mas Ryan tadi, ada yang menggunakan kacamata, terus sarung tangan, dan sebagainya. Dan persiapan yang dilakukan perusahaan selalu, mohon maaf, menurut saya persiapan yang dilakukan perusahaan itu selalu melakukan survei dan observasi terhadap alat-alat yang akan digunakan agar tahu apa saja pada alat-alat tersebut itu apakah berfungsi dengan optimal atau tidak. Kemudian mengingatkan aturan untuk menggunakan alat pelindung diri pada rekan-rekan karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Serta juga karyawan itu dimotivasi dan selalu diberitahu untuk menggunakan skill-skill
pekerjaannya yang baik gitu untuk supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadian atau human error. Terus kemudian perusahaan pun selalu menyediakan alat-alat pelindung diri yang simpel seperti kacamata dan masker di setiap atau di beberapa ruangan. Oke, boleh lanjut Mas. Saran. Pada kali ini kelompok kami memberikan sebuah saran yang mungkin ketika kami observasi di lokasi yang pas itu adalah lebih ada berupa aturan tertulis, karena aturan tertulis di perusahaan Hasinda Advertising ini belum terlihat. Jadi perusahaan Hasinda ini agar dapat membuat suatu tulisan atau aturan yang bisa dibaca oleh seluruh karyawan terkait K3 untuk keselamatan, seperti itu. Next. Ini daftar pustaka, kemudian sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan Mbak Yulia. Baik, terima kasih teman-teman, Mas Ryan, Ditya, dan juga Mas Afrizal. Demikian hasil daripada presentasi pada kelompok kami mengenai pengendalian hazard di perusahaan Hasinda Advertising. Oke, mungkin cukup sekian. Bila saat presentasi kami ada kekurangan, baik dalam tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.